Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nyaman Mahendra Wirjawan, NIM akhir 1162 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan cara penanganan kelahiran anak babi yang dimana dibawakan oleh mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan di Tengah Kerja Besong MSI. Nah, pada kali ini saya akan membawakan 6 materi. Yang pertama, penanganan induk babi saat bunting. Yang kedua, tanda-tanda babi akan melahirkan. Yang ketiga, eh, proses 3 stadium yang dimana proses kelahiran babi. Keempat, penanganan anak babi yang baru lahir. Kelima, tambahan pemeliharaan, dan keenam, kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada penanganan induk babi saat bunting. Pertama, memberikan makanan yang baik dan memberikan kesehatan bagi induk babi. Yang kedua, mengawasi dan memantau perkembangan induk babi itu. Yang ketiga, mempersiapkan tempat persalinan. Kemudian, adapun tanda-tanda babi akan melahirkan. Yang pertama, mengorek lantai kandang, merasa gelisah, resah, lemas, dan jarang bergerak. Kemudian pada putingnya muncul kolostrum. Yang keempat, cairan lendir itu pada babi ada keluar cairan lendir. Kemudian 3 stadium proses kelahiran pada babi itu. Yang pertama, stadium persiapan. Kedua, stadium pembukaan. Ketiga, stadium pelepasan. Yang pertama ada stadium persiapan. Pertama, perut induk babi nampak tanda perutnya itu menurun dan menambah membesar pada perutnya. Kemudian pada ambing babi atau glandula mamae pada induk babi sendiri membesar dan mengencang. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda pada sebelum kelahiran yang terjadi kurang lebih dari 12 jam. Induk babi akan merasakan lemas dan gelisah dan menggaruk-garuk lantai kandang. Kemudian puting susu akan mengeluarkan susu pada saat susunya ditekan. Kemudian yang kedua ada stadium pembukaan. Nah, stadium pembukaan itu yang pertama, tumbuh induk babi nampaknya memanjang. Yang kedua, induk babi mulai memanjang, melakukan kontraksi pada rahim dan serviksnya terbuka. Dan ketiga, karena adanya komplikasi, induk babi merasa gelisah dan sering menghendamkan kaki ke lantai kandangnya sendiri. Kemudian yang terakhir, stadium pelepasan. Yang pertama itu, kelahiran pada anak babi biasanya sebelum 6-12 jam karena jumlah anak babi itu banyak. Tentu harus mempersiapkan suasana yang tenang. Yang kedua, induk babi dalam posisi harus berbaring. Yang ketiga, kelahiran anak babi diperkirakan berjarak 1-20 menit. Nah, yang keempat ada penanganan anak babi yang baru lahir. Anak babi sejak lahir itu sampai umur 10 hari menghadapi masa yang kritis yang dimana anak babi menyebabkan sensitif dan tidak berdaya menghadapi lingkungan yang berat. Kematian babi pun sangat riskan, yang dimana pemeliharaan induk dan anaknya harus baik. Oleh karena itu harus ada yang diperhatikan, misalnya membersihkan plasenta, sisa-sisa pembuangan dari kotoran darah situ. Karena pembuangan sisa-sisa atau membersihkan plasenta itu dapat tidak menimbulkan terjadinya kontaminasi bakteri pada anak itu sendiri, dan induk-induk babi itu tidak menggigit sisa-sisa plasenta itu sendiri. Kemudian yang kedua, memotong tali pusar.
Nah, tali pusar adalah organ yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan spesies selama kebuntingan. Tetapi, suatu bagian yang tidak diperlukan oleh daerah yang berbahaya yang dapat memicunya infeksi setelah babi itu lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana yang kira-kira dipotong sampai 2 cm dari pangkalnya, yang dimana potong tali pusar itu menggunakan gunting atau pisau yang di bawah ikatan. Dan ada memotong gigi. Memotong gigi anak babi baru lahir dengan 4 pasang gigi dan 8 8 gigi yang tajam dengan 2 pasang pada setiap rahangnya, yaitu gigi hitam dan gigi jarum atau gigi serigala. Nah, meskipun gigi babi cukup penting, namun gigi babi harus dipotong karena lebih menimbulkan eh, kenapa gigi yang babi baru lahir itu harus dipotong karena menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Alasannya, gigi dapat menimbulkan luka pada ambing yang induk, menyebabkan induk itu menolak membagi susunya. Kemudian, babi akan berkelahi merebut puting susu, bermain sesamanya, itu dapat menyebabkan luka pada teman atau eh, bayi-bayi bibit babi yang setara dengannya. Kemudian beberapa jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, mendapatkan kolostrum pada induk babi. Mendapatkan kolostrum setelah pemotongan babi, anak babi itu dikembalikan pada induknya agar memperoleh air susu pertama atau ASI yang dapat mengandung daya tahan tubuhnya sendiri. Nah, pemberian kolostrum itu sangat penting bagi bibit babi atau babi yang baru lahir, karena kalau anak babi itu tidak dapat didapat susu atau kolostrum, anak babi itu akan merasa lemah dan di dan akan menimbulkan beberapa kematian dan penyakit karena lemas itu. Kemudian pemberian suntikan zat besi. Pemberian zat besi itu bayi baru lahir, yaitu kira-kira 40 sampai 50 mg zat besi yang dibutuhkan oleh anak bayi lahir. Dengan cara ini, penyuntikan cairan zat besi secara meyakinkan dapat mentarikkan hemoglobinnya sendiri pada taraf yang sangat tinggi dan menyebabkan eh, kekebalan atau sistem kekebalan tubuhnya meningkat. Yang keempat, penitipan anak babi. Anak babi yang kehilangan induknya itu eh, karena tidak dapat di kolostrum atau tidak dapat dikasih pemberian susu. Penitipan dapat berhasil apabila induk yang ditangani dapat mempunyai tempat kandang yang mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Kemudian pemindahan yang baik dilakukan lebih dini kehidupan yang sebelum pemilikan puting sudah tetap, dan anak babi itu bisa lebih kuat dan lebih mengerti dan lebih berhasil dalam penitipan. Nah, pemberian makanan yang dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menyambungkan alat penyemprot. Di ujung selang itu dimasukkan ke dalam mulut babi, kemudian dan langsung dipompa melalui kerongkongan sekitar kira-kira 7,5 cm yang mengarahkan ke daerah jantung. Setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jam di hari pertama, setelah lahir, dan 20 cc pada hari kedua. Yang terakhir, kastrasi. Kastrasi pada anak babi jantan
biar mudah agar dikastrasi makin gampang pelaksanaannya itu 7 sampai 10 hari sebelum penyapihan. Nah, kemudian ada tambahan pemeliharaan pada anak babi. Yang pertama, anak babi yang berumur 2 minggu diberikan makanan khusus. Yang kedua, terhadap babi yang berumur 4 minggu dilakukan kastrasi. Yang ketiga, umur babi 6 minggu diadakan vaksinasi. Yang keempat, babi umur 4 sampai 8 minggu itu dilakukan penyapihan. Yang kelima, babi yang berumur 10 minggu dilakukan pencegahan atau pemberantasan terhadap penyakit cacing atau diberi obat cacing. Yang keenam, babi sangat sensitif pada perubahan suhu yang mendadak. Kemudian yang ketujuh, kandang ikut menentukan efisiensi tenaga, biaya, dan produksi. Kemudian babi sangat sensitif pada penyakit-penyakit seperti parasit, cacing, dan kudis. 9. Terakhir, pengawasan terhadap gejala babi yang birahi menentukan suksesnya tidak perkawinan itu sendiri. Kemudian kesimpulan, keberhasilan manajemen babi saat bunting sampai beranak akan menghasilkan peternakan babi yang secara optimal. Dalam peternakan babi perlu adanya manajemen yang baik meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaan karena babi itu mudah terangsang penyakit mikroorganisme. Selain itu, untuk meningkatkan sesuai produktivitasnya, dan perlu diketahui cara mengenai tata cara pengeluaran babi karena sejak lahir hingga berumur 10 anak babi akan sensitif dan terhadap lingkungan sehingga berat babi kematian cukup tinggi dan terutama pemeliharaan babi baik yang kurang. Yang terakhir ada sumber-sumber daftar pusaka yang saya dapat. Sekian pemaparan video dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, baik kesalahan dan tutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Om Santi 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 Om.